Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Kita salawat dulu ya Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Shollu alaihi. Sholawat Nuril Anwarnya udah apal Bu? Apal katanya kalau bareng-bareng. Ya. Coba saya mau denger dong. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shollu alaihi. Enggak Ibu. Nangis apal. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrari wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi adada ni'amillahi wa ifdalihi. Masya Allah. Nanti kalau yang belum apal cari di apotik terdekat ya. Masya Allah. Sekarang kan udah gak ada toko kaset Bu ya. Udah gak ada toko kaset. Kalau dulu zaman kita kecil ada toko kaset. Katanya cari di toko kaset terdekat gitu ya. Karena gak ada toko kaset, Ibu carilah di apotik ya. Nemu gak? Insya Allah ada di hati Ibu semuanya. Amin. Yang saya sayangi Ibu Titin selaku Ketua Majelis Taklim, para pengurus dan panitia pelaksana pada sore hari ini. Kembaran ya, ungu-ungu ya panitianya ya. Masya Allah ya. Saya juga masih ada Bu bajunya ya. Cuman ibu-ibu udah ganti baju berapa kali ya. Ini udah ngeliat lagi seragam kerudungnya. Beda lagi nih. Oh, beda lagi ya. Masya Allah. Saya gini, ini kok jadi banyak banget seragamnya. Ini terus yang itu ya. Masya Allah. Bismillah ya Bu ya. Apa aja lakukan. Kata Allah juga cari wasilah, cari cara supaya kita mau takwa ya. Dengan pakai kerudung yang enak, kita jadi seneng pakai kerudung nutup aurat, nggak apa-apa. Itu adalah wasilah. Kerudung ini wasilah kita untuk takwa. Wasilah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ibu-ibu semuanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah membahas bahwa Islam meliputi dua hal. Ada yang masih ingat? Satu, akidah. Yang kedua, syariah. Kemudian kita sudah bahas bahwa syariah itu meliputi hablum minallah, hablum minafsi, hablum minannas. Kita juga kemarin sudah bahas sedikit spill ya, di spill. Yang hablum minallah itu mana? Yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan keyakinan ya. Kemudian yang terkait dengan ibadah. Maka kalau ada orang sholat subuh, masih ingat ya Bu? Sholat subuh kan 2 rakaat aturannya Allah. Dia jalanin 4 rakaat, kafir. Gak sesuai, gak nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah Bu, ketika kita mentadaburi ayat Quran ya Bu, Ibu masih ingat gak sih peristiwanya Nabi Adam ya, iblis, kemudian Sayyidah Hawa diturunkan dari surga. Ibu masih ada yang ingat
ayat Qur'annya, nggak usah disebut ayatnya, tapi isinya begini loh gitu. Masih ada yang ingat? Bagaimanakah kisahnya? Saat itu Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard. Betul Bu? Kemudian apa? Kata malaikat, kenapa ya Allah engkau akan jadikan manusia, ya orang yang sering berbuat kerusakan, sebagai pemimpin? Kata Allah, Allah lebih tahu, gitu kan ya? Allah lebih tahu daripada malaikat. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyebutkan namanya. Malaikat tahu enggak? Enggak tahu gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah tuh lebih tahu, paling tahu begitu, bahkan yang gaib maupun yang nyata. Kemudian Allah perintahkan, ayatnya itu, Allah perintahkan kepada para malaikat, dan untuk apa? Malaikat untuk apa? Untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Malaikat bersujud jangan ke saya Bu, iblis. Illa iblis. Kenapa iblis tidak mau? Aba wastakbar. Iblis menolak dan dia menyombongkan diri. Ibu renungi ayat ini. Iblis masuk neraka, jadi penghuni neraka yang kekal abadi di situ, bukan karena iblis nggak iman sama Allah, bukan karena iblis nggak punya akidah. Iblis itu yakin Allah itu ada, bahkan iblis berkomunikasikan dengan Allah. Gak mau, kata iblis, aku sujud. Iblis tuh nakal. Iblis tuh masuk neraka karena nakal, karena gak nurut sama Allah. Jadi kalau ada manusia saat ini gak beriman sama Allah, gak yakin sama Allah, ya lebih error daripada iblis Bu. Iya bener lah Bu. Iblis tuh kalau ditanya iman gak sama Allah, iman orang iblis. Bertemu dengan Allah. Iblis kan tadinya di surga. Kok Bu Ani tahu iblis tadi di surga? Lah yang ngegoda Nabi Adam siapa? Bagaimana mungkin iblis ngegoda Nabi Adam kalau iblis nggak ada di surga? Tadinya Nabi Adam sebelum ke bumi di mana? Al-Jannah, ya, dibisik-bisikin gitu supaya makan buah khuldi. Dari ayat itu saya bilang gini, ya Allah, iblis segitu masuk neraka ya sama Allah karena nakal, karena nggak nurut sama Allah, ya, karena menentang perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi iblis tuh iman dan yakin kalau Allah itu ada. Berarti kalau saat ini ada manusia yang tidak yakin bahwa Allah itu ada, lebih kebangetan daripada lebih kebangetan Bu, error banget gitu ya. Bahkan kita lihat Fir'aun itu ya tidak diterima kan taubatnya. Kenapa? Karena ngaku Allahnya ketika nafas sudah di tenggorokan. Fir'aun itu saya katakan walaupun Fir'aun manusia, dia lebih iblis daripada iblis. Kenapa? Iblis aja nggak pernah ngaku dia Tuhan, tapi Fir'aun ngaku Tuhan. Nah itu ya. Jadi balik lagi terkait dengan syariah, jangan sampai kita nih ngaku Islam, kita nih berakidah Islam tapi tidak mau terikat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai alasan. Misal orang yang kerja gak mau pakai kerudung, nanti kalau pakai kerudung saya gak keterima kerja, ya. Misal orang yang dagang, saya gak mau sholat, nanti kalau saya sholat warungnya tutup, jadi saya untungnya sedikit, ya. Gak ada cerita kayak gitu tuh, harusnya gak ada pada diri orang yang memiliki iman. Maka wujud dari keimanan itu ya adalah ketundukan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di poin hablum min nafsi, ada di sana yang namanya poin akhlak. Ya, di dalam kitab Nizamul Istima yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin, beliau katakan bahwa wal akhlaku itu juz'un min syariah. Yang namanya akhlak itu bagian dari syariat. Maka ketika kita kaum muslimin di sini dikatakan dalam ayat itu harusnya berusaha mencapai
Akhlak itu untuk liyutimma amaluhu, untuk menyempurnakan amal. Ya Bu, makanya pertemuan yang sebelumnya saya bilang saya punya PR. Saya sharing lagi sama Ibu. Kita pengen kita ngaji ada perbaikan. Akhlak kita tambah baik lagi. Amin. Apa utamanya orang-orang yang memiliki akhlak yang baik? Dikatakan di dalam hadisnya, inna min khiyarikum ahsanukum akhlakon. Sungguh orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang baik akhlaknya. Bahkan disampaikan itu di dalam hadis yang muttafaq alaih. Kalau muttafaq alaih berarti disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Berarti insya Allah hadisnya sahih. Nulis hadis lagi yuk. Kan kalau ayat Quran Ibu punya Qurannya, iya gak sih? Iya. Kalau hadis, nah gitu. Bismillah, ayo nulis lagi. Alif. Sebenarnya kalau yang ada harokatnya itu namanya hamzah Bu. Ya, kalau alif mah huruf yang tidak bisa diberi harokat. Ya, Ibu tulis inna. Inna. Berarti hamzah kasih baris kasroh, terus nun kasih tasdid dikasih baris fathah. Iya, inna. Ibu tulis ya, inna. Udah? Iya, ini mengajinya bawalah seenggaknya nanti. Mama ngaji apa Mama? Ini catatannya gitu ya. Kalau Al-Quran mah insya Allah Ibu pada punya. Insya Allah kita ngaji bareng bisa. Tapi kalau hadis belum tentu semuanya pada punya buku hadis. Dan belum tentu semuanya perhatian gitu. Padahal Al-Quran maupun hadis adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya apa Bu Ani? Bedanya kalau Al-Quran semua titik koma a i u e o nya, kata-katanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis dikasih intinya bahasa Nabi gitu ya. Pokoknya sampaikan begitu, tapi bahasanya yang memilih adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun sama-sama bahasa Arab, beda gayanya ya. Ini kita nulis hadis. Inna udah. Min. Mim sama nun digabung. Mimnya dikasih baris apa Bu? Mimnya dikasih baris kasroh. Nunnya sukun. Pinter ya. Min ya. Sudah dibaca Bu katanya itu 2. Alhamdulillah. Kata selanjutnya ya, kho sama ya sama alif. Kho ya alif. Kho ya alif. Kho, jadi kho itu nggak usah sampai kho gitu, salah ya. Gak sampai gitu, yang penting ada getarannya aja, ada sereknya, 2 serek lah. Kho, nggak usah sampai kho gitu, nggak usah ya. Kho ya alif. Udah kasih baris supaya bunyinya khia. Khia. Ya, khia ya. Saya sekarang belajar tahsin lagi Bu, agak adaptasi ya huruf kho-nya. Jadi ustazah yang sekarang bilang kho-nya nggak boleh kho gitu ya, nggak boleh ngorok banget, nggak boleh serak banget, cukup kho. Ya, jadi saya harus kurangin ya. Udah khia, udah. Ro kasih baris kasroh. Khiyari. Ri ya, kasih baris kasroh. Terus kata huruf selanjutnya kan kalau ro nggak bisa disambung ya. Nah, udah pada pinter Ibu Bu. Kum. Kaf dan mim. Kaf sama mim disambung. Kaf dan mim disambung. Kum kasih baris. Jadi kafnya dikasih doma, mimnya dikasih sukun. Coba dibaca Bu. Pinter banget ya. Lanjut. Kata selanjutnya huruf pertamanya hamzah, alif ya. Alif kasih fathah. Alif dulu deh. Alif dulu kasih fathah. Alif kan juga nggak bisa disambung ya. Ha ya. Ha tipis. Ha terus enggak, satu aja.
Ya, ha terus sin. Sin udah sin. Terus nun sambung lagi. Ha sambung dengan sin, sambung dengan nun. Nun. Terus sambung lagi dengan kaf. Kaf ya. Sambung lagi dengan kaf, sambung lagi dengan mim. Ya. Kasih baris supaya bunyinya ahsanakum. Ahsanakum. Pendek semua ya, ahsanakum. Iya, pada pinter semua sih kayaknya, kelihatan wajahnya sih pada bisa semua ini. Ya. Kata yang terakhir ahlakon. Alif terus kho, alif kemudian kho, kemudian la, disambung kasih alif, jadi la-nya panjang. Ahlakon. Ahla, terus huruf selanjutnya kon. Kof, alif, kasih fathah tain. Yang udah selesai boleh ke depan. Satu orang aja. Mana dulu? Ahlakon. Maaf. Berarti ini Ibu buat itu doang, jajan es krim. Bismillah ya. Ya saya jangan kepo ya. Mangga. Masya Allah, ibu-ibu bener, berarti ibu tuh udah doktor majelis taklim. Buktinya pada bener semua, Masya Allah, barakallahu fikum ibu-ibu. Nah itu, balik lagi, berarti keutamaan kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik adalah ciri dari orang yang terbaik di antara manusia. Ya, bahkan di dalam kitab Nizamul Islam itu dikatakan kita harus berusaha usula sampai tahqiqi, ya, sampai mencapai akhlak itu, karena akhlak yang baik akan menjadi penyempurna amal. Jadi yang namanya akhlak itu, Bu, bagian dari hukum syariat. Dia tidak seperti halnya fikih yang punya bab sendiri, ya. Akhlak itu mewarnai seluruh aktivitas kita, baik ketika kita hablum minallah, hablum min nafsi, maupun
min banil insan, ya, hablum minan nas. Akhlak ada di semua itu. Jadi yang namanya akhlak itu selalu ada menjadi karakter dari orang-orang yang beriman. Contoh gimana Bu Ani? Contoh di dalam hablum minallah. Ketika hablum minallah di sana ada poin-poin aqaid dan poin-poin ibadah. Contoh sholat. Seorang yang sholatnya berakhlak, maka dia melaksanakan sholat dengan ifah. Ifah itu apa? Hati-hati. Sholatnya nggak sembarangan. Takbirnya dia perhatikan. Bacaan Al-Fatihahnya dia perhatikan. Najis ada apa enggak dia perhatikan. Itu adalah ciri orang yang berakhlak ketika sholat. Tuh Bu. Kemudian ketika dia bermuamalah, ketika hablum minan nas, ketika dia bermuamalah, maka dia akan bertransaksi dengan jujur. Ya. Ketika dia nimbang, dia nggak akan ngurangi timbangan. Ya. Kemudian ketika dia diberi amanah, maka dia akan jaga amanah itu. Jangan gini, Bu Ani, saya mau cerita sama ibu, tapi ibu jangan bilang-bilang ya. Tuh cerita ibu teh, gitu ya. Terus saya ketemu sama ibu yang lain, Bu, ini teh sebenarnya ibu Anu ngomong sama saya, jangan cerita-cerita, tapi ibu jangan cerita-cerita ya. Nah, itu amanah apa enggak? Orang kalau berinteraksi dengan orang yang gak amanah, nyaman gak? Gak akan nyaman. Maka kenapa di dalam Islam, ya, kita itu diwajibkan, labuda, harus berusaha mencapai akhlak yang baik. Jadi yang namanya akhlak itu tidak khusus Bu satu bab. Pokoknya ketika dia berhubungan dengan Allah, dia akan utamakan akhlaknya. Ketika dia berhubungan dengan dirinya sendiri, dia akan utamakan akhlaknya. Ketika dia berinteraksi dengan manusia yang lain, maka dia akan mengutamakan akhlak. Berarti akhlak itu akan, ya, terbawa-bawa, ya, saat dimanapun dan saat berinteraksi dengan siapapun. Dan orang akan mampu memiliki akhlak yang baik kalau apa? Kalau imannya kuat. Karena orang yang berakhlak baik itu yang dia cari hanyalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan akhlaknya itu dia jadi banyak teman, itu mah bonus. Kalau dengan akhlak yang baik itu dia kemudian jadi banyak relasi, itu mah bonus. Tapi tetap dia memiliki akhlak baik, menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik semata-mata karena landasan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita bismillah sore hari ini sama-sama ngaji, ya, contoh dari ayat, ya, yang mengandung syariat akhlak. Jadi banyak banget ayatnya Bu kalau terkait dengan akhlak. Kalau terkait dengan puasa aja satu ayat Al-Baqarah 183, tapi kalau terkait dengan akhlak itu banyak. Kalau macam-macamnya dalilnya banyak adanya di Al-Hadis, ya. Tapi hari ini kita karena kembali lagi kepada Al-Qur'an, ya. Bismillah, saya sharing yang Al-Qur'an aja kita tadabur. Bismillah, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa bahas akhlak-akhlak yang lain yang di sana ada dalil nas syar'inya, yaitu dari hadis, banyaknya dari hadis, ya. Baik, kita buka Quran surat Al-Furqan, ya. Al-Furqan ayat 63 Ibu. Kita baca Al-Furqan ayat 63 sampai surat ke-25 Bu. Ayat 63. Ya, ayat 63 sampai ayat 76. Kita ta'us bareng-bareng, tapi kemudian saya harap yang baca ayatnya ibu-ibu gantian, ya. Yang 63 siapa langsung aja baca. Nanti disusul
ayat 64-nya dan seterusnya sampai ayat 76. Tapi basmalah dan tausnya kita bareng-bareng. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ayat 63. Yamshuna 'alal ardi haunau khatabahumul jahiluna qalu salama. Lanjut silahkan ayat 63. Yabituna rabbihim sujada wa qiyama. Lanjut ayat 65. Silahkan. Alhamdulillah. Lanjut ayat 66. Innaha. Silahkan siapa yang mau. Innaha, silahkan. Mustaqarrau koma. Lanjut ayat 67. Kepanjangan ya. Lam yusrifu, matobi itu hanya 2 harokat, Bu. Harokat tain ya, 2 harokat ya. Panjangnya lam yusrifu, cukup begitu. Lam, ya ini kependekan. Lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, lanjut ayat 68. Wah, dari alati boleh. Asama ya. Huruf sa itu huruf lasawiyah. Jadi huruf lasawiyah itu lidah ketemu dengan gigi. Ulang Ibu Muaya dari dalika. Nggak boleh. Masya Allah, bagus banget bacaannya ya. Ayat 69, silahkan. Masya Allah. Lanjut ayat 70. Nah, lanya jangan dipanjangin. Wa amila amalan hasanat ya, mata arid li sukun. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Lanjut 71. Wa amila so, a-nya pendek sayang. Wa amila so solihan ifa ya. Ya tubu Allahi mataba. Oke, lanjut 72. Ayo Bu, ayat 72. Marru kirama. Ayat 73. Masya Allah. Ayat 74. 7. Yaquluna
A'yuniu qurrata a'yuniu waj'alna lil ayat 75 satu lagi ayat 76 bareng ya, yuk. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama sadaqallahul azim. Tubuh ya, ayat ya yang menyampaikan kepada kita tentang akhlak-akhlak yang baik. Dan ibu lihat akhir dari ayatnya itu yang tadi terakhir kita baca ayat 76. Orang-orang yang memiliki akhlak yang baik ya, baik ketika hablum minallah, ketika urusan dengan dirinya sendiri minafsi atau dengan hablum minannas ya, maka mereka akan mendapatkan balasan surga. Masya Allah ya. Dan apa itu Allah katakannya di dalam ayatnya? Mustaqarrau wa muqama hasunat ya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Maka dari itu ibu yang rahmati Allah, ketika kita ingin menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, maka kita tidak bisa lepas dari Al-Quran, kita tidak bisa lepas dari As-Sunnah. Kita harus meluangkan waktu untuk belajar, untuk mengkaji, untuk mentadaburi, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempelajari as-sunnah, mempelajari hadis. Jangan ditinggal hadisnya. Sedih banget ya ketika kita ngisi ngaji gitu ya, ketika tanya, "Bu, udah pernah dengar belum hadis yang ini?" Jawabnya apa? Belum, katanya gitu ya. Padahal urusannya surga neraka. Contohnya ya, ada hadis di sana menyatakan la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga sohibul maksi, para pemungut bea cukai, para pemungut pajak. Masya Allah. Padahal itu hadis, tapi kita umat Islam jarang mendengar, bahkan mungkin belum pernah mendengar sebelumnya. Kalau hari ini ya udah dengar kan, barusan udah disebutin hadisnya ya. Kita ngerasain, ya Allah, bener kita tuh sekarang sebagai kaum muslimin itu kita merasa lemah sakofah kita. Kita ingin menghafal hadis itu nggak mudah ternyata. Betul atau betul? Ya, hadis yang sering dibaca aja kita masih kadang lupa itu bunyinya apa ya gitu. Bu, coba Bu, ada yang ingat nggak? Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, maka Allah jadikan dia faham terhadap agama. Pakai vidinnya doang ya, alhamdulillah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ibu kalau tahu nasnya enak, melangkah kaki itu benar-benar bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mau ngaji, mama ngaji mah, iya pak, kan hari Kamis sore. Kan Allah akan meninggikan loh pak derajat orang-orang yang berilmu ya, yarfa'illah darajat, akan ditinggikan derajatnya orang-orang utul ilma darajat, orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu. Terus pah berarti berpeluang kalau mama hadir ke majelis taklim, berpeluang mama faham terhadap agama, berarti mamah teh yang diinginkan Allah dapat kebaikan. Kan enak melangkahnya ya. Orang sih kalau ngaji, datang ngaji nggak tahu ilmunya, dapat insya Allah pahalanya. Tapi beda sama orang yang tahu ilmunya. Ibu sholat tahu ilmu takbiratul ihram, syarat takbiratul ihram itu apa aja, akan beda ketika ibu takbiratul ihram dengan ilmu dengan ketika ibu takbiratul ihram tanpa ilmu. Ada yang tahu nggak? Dikit lah refreshing. Bu, ibu sholat kan udah dari umur berapa? Saya sholat dari kelas 5 SD. Ya, sebelum kelas 5 SD sholat tapi nggak rajin.
Ya, ingatnya tuh rajinnya pas kelas 5 SD. Ibu, katakanlah ibu, saya rajin sholat Bu Ani ketika balik. Berapa umur balik? 15 tahun. Sekarang umurnya 55 tahun. Berarti sholat udah berapa lama? 55 dikurangi 15. 40 tahun ibu melaksanakan sholat. Dikurangi haid-haidnya ya. Coba dong Bu, saya pengen di-spill Bu satu aja syarat takbiratul ihram. Satu aja dari sekian syarat gitu ya. Ibu sebutin satu aja syaratnya. Apa sih? Apa? Mengangkat kedua tangan. Kalau nggak ngangkat sebenarnya ada juga yang nggak apa-apa. Niat kok takbiratul ihram Bu. Saya pengen tahu takbiratul ihram tuh gerakan yang mana Bu? Allahu Akbar. Syaratnya apa? Setidaknya ada 2 lafaz, yaitu mengucapkan lafaz Allah dan lafaz, betul kan? Kalau Allahul Azim sah nggak sholatnya? Tah eta. Ibu mah mikirnya kejauhan. Ya. Bu Ani, syarat takbiratul ihram, lafaz yang digunakan Allah dan Akbar. Kemudian melafatkannya berturut-turut, nggak boleh Akbar Allah, harus Allahu Akbar. Itu syaratnya takbiratul ihram. Ya. Kemudian ketika mengucap takbiratul ihram menghadap ke kiblat. Ya. Jadi sekarang mah ibu ntar nih sholat maghrib takbiratul ihramnya nilainya insya Allah lebih daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya ya tahu itu rukun sholat, tapi syaratnya apa ya? Ya itu. Kita ngerasa ya Bu, ternyata memang kita harus masih sering dan harus masih rajin lagi belajar. Biar ada ilmunya. Kalau ada ilmunya, amalnya insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah, kebaikannya lebih. Ya. Contoh Bu, kita ngaji Alif Lam Mim, dapat berapa kebaikan? Berapa? Ibu 30. Ada lagi yang lain? Ya, kita tahunya baru 30 karena kita baru tahu huruf alif 1 huruf, huruf lam 1 huruf, huruf mim. Tapi kalau orang yang udah belajar, alif itu terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan mim. Karena alif itu tulisannya alifun, lam itu lamun, mim itu mimun. Orang yang belajar itu nilainya ketika dia ngaji sama ngajinya alif lam mim, tapi yang satu taunya cuman gitu, sama yang tadi tahu kalau alif itu alifun, lam itu lamun, mim itu mimun, akan beda nilainya. Itulah kenapa pentingnya ngaji terus. Walaupun udah nenek-nenek, kita harus tetap ngaji. Saya aja udah nenek-nenek ngaji lagi, ngajinya balik lagi ibu, ya kayak cucu saya belum bisa ngomong sih ya. Ngajinya balik lagi, alifun, hamzatun, babun, taun. Tapi nikmat. Kenapa? Karena kita insya Allah tetap dapat amalan yang lebih. Kalau kemarin kita nggak belajar tuh nama-nama huruf hijaiyah itu, ya udah ketika baca bismi cuman dapat dari huruf ba, huruf sin, huruf mim. Tapi ketika udah belajar, oh ba itu baun, oh sin itu sinun, ya mim itu mimun, itu ada nilainya lebih. Insya saya baru paham ketika Ustadz Adi bilang orang itu dapat pahala sesuai dengan ilmunya, gitu. Ternyata disitulah letaknya. Dan kenapa kita harus belajar terus? Jangan gini, gengsi amat Bu Ani, saya nges nini maknya belajar alifun babun deui, alifun baun deui gitu ya. Ternyata yang namanya ilmu itu harus terus dicari. Jangan dituntut ya, kasihan orang dia tidak bersalah. Dicari. Nah ini Bu, jadi akhlak yang baik apa saja? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi haunan, dengan rendah
hati. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa kita harus menghiasi diri kita dengan sikap tawadu itu rendah hati. Kalau rendah diri nggak boleh, tapi harus rendah hati. Ya. Kita nganggap semuanya sama, besti semua, nggak yang kaya aja kita temenin, nggak yang punya jabatan aja kita temenin. Ya, kita coba ngecek diri kita. Selama ini tuh kita kalau bergaul tuh hanya pengen ama yang kaya doang, hanya pengen ama yang punya jabatan doang. Apa semua pokoknya mah kaum muslimah kita temenin. Kalau jawabannya semua adalah teman saya, semua adalah saudara saya, insya Allah ibu tandanya sudah punya sikap tawadu. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ketika ibu berteman udah nggak lihat hartanya, gua nggak peduli harta lu seberapa banyak, gua nggak peduli jabatan lu seberapa tinggi, pokoknya lu temen gua selama lu taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti insya Allah itu ciri orang-orang yang sudah memiliki sikap tawadu. Ini mah kelihatan tawadu kabeh. Soalnya kelihatannya gini bu, ngeceknya gampang. Nggak ada yang gini, duduk yang kaya, yang mayor. Nggak ada, semua baur nih. Bu hajah, calon hajah semua duduknya bareng. Amin. Ya bu ya, bu hajah, calon hajah semua sama ya. Nggak ada yang ngegeng di sono bu hajah duduknya. Ya, sini calon hajah, nggak ada kan? Nggak ada. Yang ono tipe 21, yang ini tipe 54, ada nggak? Ya udah gampang itu, ngelihatnya tuh gampang. Ibu-ibu yang di sini alhamdulillah sudah menghiasi diri dengan akhlak yang baik, yaitu menjadi orang yang tawadu. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing istiqomahnya bu, insya Allah ya. Itu. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka ucapkan salam. Jadi kalau ada orang bodoh menyapa mereka, menyapa orang-orang yang memiliki akhlak yang baik tadi, maka dia tidak ambil pusing, justru dia ucapkan salam. Masya Allah. Baik itu mah orang hatinya. Iya Pak iya. Kita dihina misalnya ya. Kamu miskin, hina papa, kita senyum aja, bahkan kita doakan, ya Allah semoga Allah melembutkan hatimu, semoga Allah memberikanmu hidayah, semoga engkau ada di jalannya yang benar. Keren. Sering kan ya dicontohkan kayak gitu ya bu. Kalau ada orang yang bikin kita sebel, terus dia sakit, kita tengokin atau kita syukurin? Tuh kan benar, ciri ibu mah geus bager ya. Masya Allah. Berarti kebagerana ieu kudu istiqomah. Insya walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan sujud dan berdiri. Ini juga Masya Allah tampang wajah-wajah ahli tahajud ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Insya Allah ibu-ibu sekarang Maya makin kesini saya lihat makin keren. Mohon maaf ya bu, orang tua kita dulu mungkin yang suka tahajud itu hanya para alim ulama ya, tuh manggut-manggut ibu nyai ya bu ya. Kalau sekarang mah semuanya. Buktinya tuh kalau dibales SMS lagi on. Ya amin ya, amin. Bismillah, itu istilahnya ibu berjaga di tengah malam ya. Bu kalau ngantuk bagaimana? Tidur dulu kalau ngantuk. Kalau ngantuk jangan dipaksain sholatna mual bener ya. Ngantuk tidur dulu. Ibu niat tidur supaya nanti ibadah sholat tahajudnya seger ya. Maka tidurnya ibu ada nilai ibadah. Masya Allah ya. Misalnya ibu nih kan udah sholat isya ya, selesai itu jam 8 ibu sholat isya, terus ibu tidur jam 9 ibu tidur ya, tidur pas jam 12 terbangun tapi masih ngantuk. Gimana? Ya Allah aku tambah ya Allah tidurnya sampai jam 2, aku tambahin lagi ya Allah sampai jam 2 biar ntar jam 2 lebih
seger, sholat tahajud. Tapi bener ya, jam 2 bangun. Udah dikasih buku ya, Bu, udah suruh udahan, baru juga sedikit ya. Ya udah deh ya, Masya Allah. Insya Allah nanti kita lanjutin ya Bu ya. Bismillah, kita perbaiki terus akhlak kita ya. Sehingga kita bisa menyempurnakan amal kita sebagai seorang muslim, menunjukkan keterikatan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup, ada satu hal yang penting. Dalam sistem sekarang kita nggak mudah memiliki akhlak yang baik, tapi kalau dalam sistem kehidupan Islam, insya Allah semua akan disupport untuk bisa memiliki akhlak yang baik. Amin. Bismillah, mudah-mudahan ya kita bisa merasakan hidup dalam sistem yang diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik Ibu yang rahmati Allah, karena bukunya udah disodor-sodorin ke saya ya, saya nggak ngeh. Bu, kayaknya sekarang asarnya lewat ya Bu ya. Tapi maghribnya tetap sakitu. Jadi waktu antara asar dengan maghrib tah eta ya, Masya Allah ya. Bismillah ya Bu ya. Tapi keren lah ibu-ibu ya, walaupun waktunya antara itu sedikit pak duk-dek, tapi masih tetap hadir ngaji. Bismillah, Allah memberkahi ya. Embung hayang, embung anggesan itu sebenarnya masih kangen keneh ya, tapi ya udah. Bismillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wal walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ila ikhwanina fis sa'ir biladil muslimin wa bil khusus fi Gaza. Allahumma arham ikhwanana, Allahumma salim ikhwanana, Allahumma ansur ikhwanana. Wa ila ahli kubur, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.